Kita semua memiliki mimpi. Mimpi akan kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih baik. Untuk mereka yang kita cintai. Keluarga kita, teman kita, dan lingkungan tempat kita tinggal. Di Tanoto Foundation, kami yakin bahwa mimpi dapat menjadi nyata saat setiap orang diberikan peluang yang setara untuk mengembangkan potensinya. Dan peluang yang setara itu berawal dari akses yang setara pula atas pendidikan yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat meraih impian ini sejak awal dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mampu menumbuhkan harapan dan mendorong tercapainya cita-cita. Mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Menciptakan para pemimpin untuk dunia di masa depan. Dan mendukung penelitian baru dan dinamis di bidang riset medis. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan taraf hidup, namun juga bisa mengubah kehidupan itu sendiri. Membuka kesetaraan peluang yang memberi pilihan kepada individu dan komunitasnya. Di Tanoto Foundation, kami percaya akan sebuah masa depan di mana kesetaraan peluang merupakan kekuatan yang mendorong perubahan positif. Dan pendidikan yang berkualitas akan selalu menjadi fondasi untuk masa depan itu. Selamat datang Bapak dan Ibu pada acara Bincang Pendidikan Menajah Literasi Numerasi Mewujudkan SDM Unggul. Tepuk tangan untuk tim-tim hebat dari 3 kabupaten ini. Tanoto Foundation adalah sebuah lembaga filantropi yang salah satunya fokus kepada pendidikan. Dan tahun ini di Provinsi Jambi kita telah melakukan proyek literasi numerasi yang dilakukan oleh teman-teman fasilitator daerah di 3 kabupaten. Ada kelompok Gurita dan Tunggul Butuh dari Kabupaten Tebo. Berikutnya ada kelompok Keramat Tahan Kilang dan Batin 9 dari Kabupaten Batanghari. Dan 4 tim dari Kabupaten Muaro Jambi yaitu Si Pintar, Jelita Squad, Transformer dan juga Power Rangers Ribbon. Oke, baik, untuk masuk ke diskusi sesi 3. Kita sambut dan panggilkan moderator hebat kita, Bapak Dendi Satria Buana. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Pergi rekreasi memancing ikan. Ikannya banyak di dekat tanggul. Mari kita lanjutkan bincang pendidikan, menajah literasi, numerasi, mewujudkan SDM unggul. Baik Bapak Ibu, ini segmen ketiga, kita bicara kolaborasi. Kolaborasi ini kalau kita bawa ke budaya kita, bergotong royong. Bulat kata karena mufakat ya, bulat air karena pembuluh. Jadi kalau kita ingin menajah literasi numerasi mewujudkan SDM unggul, saatnya kita menyadari bersama, berkomitmen bersama, bahwa tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Seberapa hebatnya Fasda, tidak akan bisa bergerak sendiri untuk mengcover semua GTK yang ada di kabupatennya. Seberapa hebatnya dinas, pasti butuh Fasda-Fasda dan guru transformasi yang lain-lainnya untuk menjangkau mungkin sekian ribu guru yang ada di daerahnya. Begitu juga kawan-kawan yang dari UPT kementerian pasti butuh berkolaborasi erat dengan dinas, dengan guru-guru transformasi, dengan semua pelaku pendidikan yang ada di masing-masing daerah kabupaten kota ini, termasuk mungkin kami,
Tanoto Foundation yang saat ini menjadi mitra pembangunan dari BGTK dan BPMP dan menjadi mitra pendidikan dari 3 kabupaten ini, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi. Baik Bapak Ibu, tadi sudah 2 sesi kita menyaksikan bahwa ternyata banyak jalan menuju ke Roma ya. Banyak pendekatan, banyak metode yang berangkat dari satu data rapor pendidikan untuk kita merancang berbagai kegiatan yang sasarannya adalah meningkatkan kemampuan literasi numerasi, dampaknya ke siswa tapi menjangkaunya ke guru, bisa juga ke kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah, bagaimana beliau-beliau itu mewujudkan iklim yang memungkinkan budaya-budaya literasi numerasi ini berkembang baik di sekolah. Sementara untuk guru-guru tentu bagaimana terus mengasah kompetensi, karena pendidikan kan dinamis Pak Ibu ya. Yang terbaru ada kurikulum mendalam ya. Jadi setiap pendidik atau guru ini harus mengupgrade terus kompetensinya. Dan beruntung di masing-masing kabupaten kota ini, kabupaten mitra yang 3 ini, ada fasilitator daerah dan ada juga sebenarnya guru-guru transformasi yang bisa diberdayakan lebih maksimal oleh kawan-kawan di dinas untuk menjangkau sekian banyak sekolah yang masih di kategori kurang atau sedang berdasarkan indeks rapor pendidikan di dimensi A1 untuk literasi dan A2 untuk numerasi. Sama seperti 2 moderator tadi, akan ada pertanyaan-pertanyaan juga dengan kata kunci misalnya pendekatan manajemen berbasis proyek. Ini proyek tadi itu pendekatan manajemen berbasis proyek Pak. Ada data dianalisa, kemudian silakan dirancang apa yang kira-kira baik untuk lokasi setempat, itu project based management. Nah, kalau literasi numerasi grand project itu hanya penamaannya. Kebetulan Tanoto Foundation menamakan itu, tapi yang perlu kita pahami bersama adalah desainnya. Desainnya 8 project ini berangkat dari menganalisa rapor. Nah, harusnya sekolah pun menyusun RKK-nya berangkat dari rapor, tapi tadi data dari Bu Edri baru 50%. Nah, ini tantangan bersama. Kalau misalnya pola-pola pendekatan dari grand project ini dimasifkan atau disebarluaskan ke banyak gugus, ke banyak kombel, atau mungkin ke sekolah-sekolah, mudah-mudahan banyak loncatan untuk delta rapor pendidikan ke depan yang bisa kita capai bersama. Nah, saya ingin bertanya terkait terkait kolaborasi ini, bagaimana mungkin BPMP, BGTK, Dinas, Fasda bekerja bersama untuk pendekatan literasi numerasi ini. Pertama mungkin saya ingin tanya ke BGTK dulu nih Pak Budi. Nah, sebagai orang tua para guru dan tenaga pendidikan ya, ini kan dikasih mandat khusus oleh kementerian ada di Jambi. Kira-kira menurut Pak Budi selaku pimpinan BGTK, ini ke depan seperti apa peluang di masing-masing dinas berkolaborasi dengan BGTK memperluas jangkauan dengan mengadopsi model-model project based management ini. Jadi sehingga kalau tadi baru ada yang 20 sekolah, ini kalau bisa masif. Tadi kita bisik-bisik di sana, kalau bisa sekolah pun berangkat merencanakan RKK-nya, pakai rapor juga dikawal oleh dinasnya. Monggo Pak Budi. Terima kasih Pak Dendi, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Pertama begini, kita punya tugas pokok dan fungsi, ya, BPMP, BGTK, kemudian dinas, Tanoto juga, gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa tugas pokok dan fungsi kita ini memiliki program prioritas yang sama juga, gitu. Yaitu salah satunya program prioritas, program nasional kita terkait dengan literasi numerasi. Nah gitu ya. Dan ternyata kita juga saling support SDM-nya ya, SDM Pasda atau Pasnas gitu ya, itu ya.
baik oleh Tanoto atau yang kita latih gitu ya di BGTK atau BPMP itu juga sebenarnya sama-sama ke sana arahnya gitu. Nah, jadi poin pentingnya tinggal bagaimana mensinkronisasi gitu ya. Ketika kita punya sama-sama program kegiatan itu tuh, gitu tuh. Jadi ke depan untuk BGTK ketika umpamanya kita akan melaksanakan matematika gembira gitu ya. Nah ini kita akan koordinasi dengan BPMP gitu ya, dengan dinas juga, dengan Pasda Tanoto dan guru atau GTK hebat lainnya. Bagaimana yang sudah kita lakukan bisa kita kemas bersama-sama. Karena kan banyak materi yang bisa kita sajikan di sana dari mulai teori sampai implementasinya. Apalagi sekarang ini pelatihan untuk GTK kita itu kan ada in, on, in. Nah ini nih butuh, ini peluang yang bagus ini. Nah, gitu. Jadi intinya besok ketika kita merancang suatu kegiatan dari apa yang harus kita lakukan, nah ini harus kita diskusi bersama dan mengakomodir semuanya sehingga kita bisa lebih sinergis gitu ya, saling menguatkan dan saling memanfaatkan apa yang kita miliki. Nah itu. Kemudian yang kedua karena kita tusinya memang fokusnya ke GTK, yang jadi PR kita bahwa kita harus bisa memastikan guru menyusun perencanaannya, guru melaksanakan pembelajarannya harus memang ini nih, literasi numerasi itu harus ada yang akan disampaikan dengan pendekatan pembelajaran mendalamnya. Nah itu satu. Kepala sekolah ini harus dikuatkan juga terkait dengan supervisinya gitu ya, supervisi akademiknya. Bagaimana bahwa perencanaan, pelaksanaan itu dikawal oleh kepala sekolah untuk menjamin bahwa literasi numerasi yang dikuatkan oleh kita, apalagi oleh Pasdanya Tanoto yang sudah punya proyek itu memang terkawal gitu. Itu yang kedua juga yang ketiga terkait dengan pengawasnya gitu ya. Pengawasnya juga harus kita kuatkan. Untuk itu nanti ini kepikiran gitu ya, karena kita juga bisa melakukan inovasi program kegiatan, nanti akan kita lakukanlah sebuah kegiatan bersama gitu ya. Ada guru yang terpilih, ada kepala sekolah terpilih gitu ya, ada pengawas terpilih gitu ya. Tapi setiap kabupaten kota ada gitu ya. Nah gitu, termasuk dengan Pasda, Pasnas kita yang menaungi literasi numerasi ini. Kalau Tanoto ada Pasda Perubahan, kalau kita itu punya Fasilitator Nasional Matematika Gembira atau Literasi Numerasi, mungkin BPMP juga punya nanti di bidang rapor mutu pendidikannya di sana kita sarasehan atau apa begitu ya, sehingga nanti timbul komitmen bersama. Kita kawal yuk, kita kawal gitu. Karena kalau nggak semuanya terlibat nggak bisa. Jadi rencananya ke depan ya kita mau duduk bersama dengan guru pas sekolah pengawas, dengan Pasnas, Pasda kita, duduk bersama dengan tidak melihat Anda siapa, enggak. Kita tarik semuanya, kita diskusikan dan akhirnya kita punya komitmen bersama untuk mengawal literasi numerasi mulai dari pelaksanaan kegiatannya oleh UPT sampai nanti mengawal implementasinya di kelas. Itu Pak Dini. Harus. Terima kasih Pak Budi. Kita aplaus dulu Bapak Ibu untuk Pak Budi. Berarti mudah-mudahan 2026 begitu rapor pendidikan keluar kita bisa mulai koordinasi ya Pak ya. Oke. Saya ingin bergeser ke kawan-kawan di Dinas Pendidikan. Ada Pak Adi dari Muaro Jambi dan ada Pak Basi dan Pak Hasan dari Batanghari. Nah, kalau model-model yang tadi dipaparkan oleh Bapak Ibu Fasda tadi lewat proyek-proyek mereka itu ingin kita perluas jangkauannya menggunakan sumber daya yang ada di kabupaten kota atau di dinas masing-masing. Ini seperti apa peluangnya? Kalau di Muaro Jambi dulu mungkin Pak Di. Silakan Pak Di. Kalau sekarang kan baru 4 proyek Muaro Jambi ya. Tapi kalau ke depan separuh Tanoto Foundation, separuh dinas, ini gimana peluangnya? Terima kasih Pak Dendi. Barangkali bicara data dulu gitu ya. Kami dari dinas tentunya melakukan pendataan kembali baik apa yang menjadi kewenangan stakeholder di dinas pendidikan, itu kami kategorikan data internal. Kemudian yang eksternalnya itu adalah
program ataupun kewenangan-kewenangan yang ada pada BGTK ataupun yang difasilitasi oleh Tanoto Foundation. Tentunya dengan data dan pemetaan awal inilah kami dapat menyusun kembali apa yang menjadi rencana kerja tindak lanjut khususnya di Dinas Pendidikan. Jangan sampai nanti ada sasaran yang tidak tercapai untuk pelaksanaan kegiatan literasi numerasi ini. Dengan pemetaan dan data awal yang kami ada, tentunya nantinya ketika di eksternal sudah terlaksana, tentunya di stakeholder kami yang di internal, kami akan menjalankan satuan pendidikan yang belum menjadi sasaran. Itu insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2026 ini Pak Dendi. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Berarti itu bisa satu cara ya kalau misalnya tahun depan lewat literasi numerasi Grand Project kita menyasar sekolah yang merah, mungkin dinas menyasar sekolah yang kuning. Kalau ada BGTK nanti kita petakan lagi sekolah mana yang belum dapat. Oke. Kemudian mau bergeser ke Batanghari. Batanghari saya tahu tahun ini kita udah mendampingi penyusunan KAK. Jadi Batanghari ini paling konkret sudah punya rencana dan punya perencanaan anggaran untuk literasi numerasi ini di tahun 2026. Nah, kalau mau memperluas model-model ini kira-kira seperti apa gambarannya di Batanghari ini, Pak Hasan dan Pak Basit? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Dandi. Khusus kita di Batanghari untuk perencanaan ke depan kita akan memperluas ini jaringan stakeholder yang ada, terutama kita pemanfaatan fasilitator, pasda yang ada, guru penggerak yang ada, dengan program-program yang sudah kita ciptakan. Dari Dinas Pendidikan kita ada 2 program khusus ya untuk pemecahan literasi dan numerasi. Kemudian program itu akan kita luncurkan, ya akan kita data sekolah-sekolah mana yang bisa kita jadikan untuk peningkatan literasi dan numerasi tersebut. Kemudian nanti barangkali selama ini belum pernah kita lakukan, kita akan duduk bersama dalam rangka membahas program yang ada, terutama antara Pasil, Pasda, guru penggerak. Kita guru penggerak kita cukup banyak. Kita ada sekitar 148 guru penggerak. Itu aset untuk semua Aset daerah. untuk Batanghari dan akan kita manfaatkan. Ya, bagaimana peluang yang ada ini sudah ada SDM yang ada. Ya. Kemarin kita buntu bagaimana cara pemecahan literasi dan numerasi di kabupaten kita, sementara SDM kita tidak punya. Ternyata setelah kita data, kita mempunyai banyak SDM yang mumpuni untuk pemecahan literasi dan numerasi tersebut. Makanya kita ada 2 program khusus yang sudah kita cantumkan di KKA kita, dan itu insya Allah udah final. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita lakukan, ya bisa kita lakukan. Terutama juga kita nanti akan bekerja sama dengan pihak Tanoto, ya pihak BPMP, pihak BGTK. Kita juga banyak ini bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, termasuk Nyalenesia, Excellencia, kemudian Gasing, ya itu tujuannya satu arah. Bagaimana literasi dan numerasi itu di kabupaten kita bisa teratasi. Sebab dari dahulu ya literasi itu paling utama. Ajaran Islam aja udah menganjurkan iqra, ya baca. Kalau kita sudah membaca, sudah literasi kita sudah mumpuni, insya Allah semua hal-hal yang akan kita pelajarin ke depan, yang akan kita sosialisasikan, yang akan kita lakukan untuk perubahan, insya Allah akan tercapai. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Basit? Kalau ada tambahan silakan. Oke. Bergeser ke Tebo, ini karena nggak ada Pak Kadis, kita mau ke Pak Pengawas. Kalau tadi kita mendengar gambaran-gambaran atau ide-ide dari level dinas pendidikan. Nah, kalau ke Pak Pengawas, Pak Suyoto, saya ingin bertanya seperti ini. Kalau model-model kegiatan seperti literasi numerasi Grand Project ini kita bawa untuk mengisi kombel-kombel atau kegiatan di gugus-gugus, memanfaatkan mungkin Pasda,
yang ada di Tanoto Foundation atau kawan-kawan guru transformasi tadi, itu seperti apa peluangnya di Tebo dan mungkin kalau ada tantangan-tantangannya apa tantangannya? Enggak Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi setelah melaksanakan kegiatan Grand Project Literasi Numerasi kemarin, dan saya mempunyai optimisme bahwa program ini bisa dikembangkan di seluruh kecamatan. Jadi saya sudah punya pemikiran dan sebenarnya saya sangat berharap Pak Kepala Dinas bisa mendengarkan ini kan. Mudah-mudahan nanti setelah pulang ini saya bisa Nanti rekamannya kita kasih Pak Kadis Pak. dengan beliau gitu kan. Jadi gini Pak, di sekolah itu sebenarnya sudah ada program dari penggunaan dana BOS itu untuk meningkatkan kompetensi guru. Maka untuk itu kita bisa memanfaatkan dana BOS yang ada di sekolah itu untuk melatih guru-guru itu melalui kegiatan yang sudah dilaksanakan ini. Jadi ini kalau saya sangat mudah sekali gitu. Cuma sebagai pengawas itu tidak punya kewenangan untuk memberikan power kepada teman-teman di kecamatan lain untuk mengadakan itu. Maka dari Dinas Pendidikan itu hanya sebagai mengkoordinasikan saja bagaimana uang yang sudah dianggarkan melalui dana BOS ini bisa dimanfaatkan untuk menyebarluaskan grand proyek yang sudah kita laksanakan ini Pak. Jadi ini di Kabupaten Tebo sebenarnya sudah beberapa kali, mulai beberapa tahun yang lalu, bahkan mulai tahun 2019 dengan adanya program Pintar, kita sudah selalu memanfaatkan dana dari peningkatan kompetensi melalui dana BOS. Dan saya termasuk beberapa kali mengadakan diseminasi ya program Pintar, kemudian kemarin dari BPMP dan BGTK yang ada peningkatan literasi numerasi memanfaatkan buku berjenjang itu Pak Budi, kita juga sudah melaksanakan di beberapa kecamatan dan itu tidak ada kesulitan Pak. Jadi tinggal bagaimana nanti Dinas Pendidikan itu mengkondisikan semua K3S melalui sekolah itu bisa memanfaatkan uang yang sudah dianggarkan untuk peningkatan kompetensi itu dimanfaatkan untuk kegiatan perluasan dari kegiatan Berarti project ini. sebagai pengawas Bapak butuh semacam surat edaran dari Pak Kadis. Iya, istilahnya bahwa tugas lah gitu ya, sehingga dan tugas itu diberikan kepada kami, tetapi untuk pembiayaannya dibebankan kepada sekolah masing-masing karena mengingat efisiensi dengan pemerataan ini saya yakin dari Dinas Pendidikan tidak memungkinkan untuk menjangkau semuanya. Tapi setiap tahun memang Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo itu untuk peningkatan literasi numerasi itu melatih guru-guru. Tahun kemarin juga sudah melatih ada berapa sekolah Bu? 120 sekolah Pak. Tapi hanya satu sekolah satu. Nah maka untuk itu mungkin untuk diseminasinya di sekolah mungkin belum sampai kita awasi ya sebagaimana tadi harapan bagaimana kelanjutannya itu yang belum kita ini. Jadi tahun kemarin 120 itu dari Dikdas dan itu memanfaatkan tenaga dari Pasda Tanoto Foundation. Baik, Gitu, Pak. terima kasih Pak. Mungkin sudah saatnya juga Bapak Ibu Fasda ini berkolaborasi juga dengan GTK-GTK lain yang ada di daerahnya supaya kalau kami yang para fasilitator ini semakin banyak kita berinteraksi dengan orang yang mengampu hal yang sama, semakin berkembang ilmu kita. Jadi kan ada Fasda yang guru penggerak juga atau guru transformasi juga, tapi ada yang hanya Fasda saja. Nah ini kalau berdiskusi, berbagi ide dengan kawan-kawan yang punya minat yang sama, itu akan bagus. Nah bagi kabupaten kota yang punya Fasda, punya guru transformasi, coba pikirkan cara mengkolaborasikan mereka, karena mungkin masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Jadi kalau berkolaborasi mereka, saya yakin kayak di Batanghari ada Fasda Gasing ya, itu mungkin akan lebih kuat SDM-nya untuk menjangkau daerah-daerah yang
memang butuh diintervensi sekolah-sekolahnya. Itu. Kemudian ini untuk semua Bapak Ibu yang terlibat di proyek, tapi saya nggak tunjuk siapa yang mau punya ide, silakan. Kalau misalnya ini dikembangkan di gugus atau di kombel-kombel, menurut Bapak Ibu yang terpetakan selama ini apa tantangannya kira-kira? Dan tantangan ini bagaimana mensolusikannya? Apa yang dibutuhkan untuk mencari solusinya? Apakah penegasan dari dinas atau dukungan dari pihak lain misalnya? Dari pengawas boleh juga Pak, kalau kita mau bawa ini ke kombel-kombel ya. Iya, tadi tantangan tadi ya, Ya, Pak ya. tantangan. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi tantangan di situ memang dari kawan-kawan pengawas juga belum begitu antusias untuk mengembangkan itu Pak, tantangan itu, dan kami juga termasuk ketua pengawas ya KPPS itu juga ingin nanti mengajak lebih lanjut. Dan tantangan berikutnya memang dari kepala sekolah ya, terutama yang menganggarkan itu belum maksimal. Nah ini ke depan mungkin bisa Berarti butuh dipastikan masuk di RKS-nya ya. Iya, dari KKS-nya Pak, melalui gugus lah, melalui K3S-nya. Kalau gugus di KKG sebenarnya kalau dia kegiatan ini sangat membantu sekali Pak. KKG pasti akan menerima dengan baik. Tapi yang utamanya adalah di situ karena kewenangan di KKG itu hanya kegiatan kombel di KKG itu kan keterbatasan waktu. Maka butuh dari komitmen ketua KKG dengan pengawas, dengan kepala sekolah itu untuk merancang bagaimana waktu itu bukan sekedar di KKG, jadi ditambah lagi waktunya supaya tidak berulang-ulang kan gitu Pak. Karena kan misalnya di pelatihan seperti ini kan paling tidak waktunya minimal sehari lah untuk satu proyek yang literasi, nanti satu hari untuk numerasi gitu. Jadi supaya lebih mendalam kegiatan itu bisa betul-betul diimplementasikan di sekolah. Itu Pak yang ini tantangannya. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak. Silakan Bu. Ini. Izin menambahkan. Baik, sebenarnya kalau bicara tantangan menurut saya yang paling menantang itu sebenarnya masalah pendanaan kan. Ya, di mana-mana karena efisiensi gitu kan alasannya gitu. Tapi begini, menurut saya kita juga bisa menjalin kemitraan gitu, terutama dengan universitas. Karena saya sendiri juga sudah kebetulan saya kepala sekolah Pak di daerah yang jauh dan terpencil gitu Pak Adia. Nah kebetulan kami itu sudah menjalin kemitraan dengan universitas. Apalagi seperti Universitas Jambi, UIN itu kan lokasinya di Kabupaten Muaro Jambi. Nah tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kabupaten-kabupaten lain karena kan di tiap ini kan ada juga universitas. Melalui program yang namanya pengabdian masyarakat. Jadi istilahnya sekarang kita itu jemput bola lah lagi gitu kan. Karena kita butuh guru kita untuk dibelajarkan seperti itu. Nah jadi polanya kami pihak sekolah itu mengusulkan kepada dosen mitra kita dari universitas untuk kami itu butuhnya ini loh. Tentang pembelajaran mendalam, tentang pengintegrasian IT dalam pembelajaran. Nah nanti mereka akan membuat proposal untuk universitas gitu Pak. Nah saat proposal itu cair, saat proposal itu disetujui, maka mereka akan melakukan pendampingan di sekolah kita. Pihak sekolah diberikan materi-materi yang bermanfaat, bahkan narasumbernya kadang profesor yang turun ke sekolah kita. Kalau pihak sekolah, apalagi sekolah kecil, mengandalkan dana BOS, untuk membayar profesor saya rasa tidak sanggup Pak. Gitu. Nah jadi dengan cara seperti ini kita secara pendanaan itu free karena semua sudah ditanggung oleh universitas. Universitas dosen mendapatkan kredit untuk kenaikan pangkat sementara kita sekolah mendapatkan manfaatnya. Seperti itu mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan gitu Pak. Terima kasih. Baik, saya rasa itu satu praktek baik ya, maksudnya tak satu jalan ke Roma tadi Bu ya, yang penting tujuannya jelas, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kampusnya mungkin ya. Itu. Oke. Izin Pak. Oh silakan. Oh Pak Budi dulu, silakan Pak iya. Budi.
Jadi izin Bapak Ibu, Pak Dendi, tadi tentang komunitas belajar. Ya. Bahwa Kemendikbud itu sudah membuat surat edaran. Bahwa dalam 1 minggu itu ada 1 hari guru belajar. Nah gitu ya. Nah jadi ini harus gitu, ini harus. Nah dan itu tidak dibiayai oleh kita. Tapi itu memang harus dilakukan oleh guru gitu ya. Untuk menjaga keprofesionalannya gitu ya. Disitulah ajang untuk berdiskusi, termasuklah yang kita bahas hari ini. Nah, tinggal bagaimana kita yang hadir di sini itu mengawal SE ini, agar guru itu memang dalam 1 minggu ada 1 hari yang tidak mengajar, tapi dia harus ada di komunitas belajarnya. Nah, jadi kalau sekarang itu jadwal guru harus ada 1 hari yang tidak perlu tatap muka gitu ya. Tapi beliau pergi ke komunitasnya. Komunitas ini bisa dalam sekolah, bisa antar sekolah. Nah, ini peluang bagi kita. Dan ini tidak perlu dibiayai. Karena ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Berarti gurunya membiayai dirinya sendiri. Betul, apalagi kalau gurunya sudah terima tunjangan sertifikasi pendidik. Nah inilah salah satunya. Jadi itu bisa digunakan. Jadi ketika bicara anggaran sebenarnya kalau kita mau bertumbuh dan berkembang gitu ya, itu bukan masalah. Yang nomor penting itu adalah kemauan kita gitu ya. Melalui 1 hari guru belajar dalam 1 minggunya. Nah itu. Jadi kalau sebulan ada 4 hari loh itu untuk belajar kan gitu ya. Dan itu memang sah dan harus dilakukan. Jadi mari yuk kita kawal gurunya, memastikan bahwa gurunya ikut hadir di dalam implementasi hari belajar guru itu di dalam seminggunya. Gitu Pak Dendi, makasih. Makasih banyak Pak Budi. Mungkin terakhir untuk pertanyaan ini, tadi ada Ibu yang tunjuk tangan, silakan Bu. Oke, saya sedikit menambahkan Pak. Dari guru belajar dari hari belajar itu sebenarnya memang sudah efektif ya Pak, karena kayak di SD itu setiap kayak di gugus atau di SD di tempat saya bertugas itu memang ada 1 bulan sekali itu Pak jadwal untuk KKG. Jadi mungkin itu salah satu solusinya dari informasi dari Pak Budi. Kemudian tambahannya Pak, kayak di Batanghari tadi sudah menyampaikan tentang adanya guru penggerak, ada fasilitator atau bagaimana. Mudah-mudahan kebetulan ada Bang Adi, Pak Adi juga. Kami juga di Muaro Jambi itu sebenarnya banyak juga yang fasilitator daerahnya untuk dari Tanuto. Kemudian adanya guru penggerak juga banyak. Kami kebetulan juga banyak. Kemudian ada juga fasilitator PM ya Pak Budi dari Muaro Jambi juga ada. Mudah-mudahan dengan supaya ada tambahannya ini mereka dimanfaatkan Pak. Jadi orang dinas Muaro Jambi ataupun dinas-dinas yang lain tolong mendatalah siapa saja fasilitator yang ada di daerahnya, itu bisa jadi aset untuk kegiatan Grand Project ini atau bagaimana. Kebetulan kayak kami waktu yang di Grand Project kami ini kemarin pada saat pelatihan itu guru-guru yang kami latih kami membiasakan desiminasi Pak. Jadi desiminasi kembali ke KKG-nya. Jadi dia setelah kami dilatih mereka diberikan waktu untuk punya tugas yaitu mendesiminasikan hasil yang kami dapat. Dia kan sasaran kami kan 1 orang 1 guru di masing-masing 1 sekolah. Jadi pada saat KKG kan lebih luas lagi sekolahnya Pak, lebih luas dari guru-gurunya. Yang awalnya cuma dapat 40 orang, sekarang itu kami dari 39 sekolah itu sudah dapat masing-masing gugus kan punya KKG. Jadi yang kami latih gurunya yang mendesiminasikan. Jadi dapatlah apa yang dari kami. Sebenarnya kan tidak ada perlu dana juga. Dananya dari KKG itu kan memang dana dari sekolah sebenarnya atau dari gurunya sendiri di hari belajar. Itulah manfaatnya solusi dari hasil literasi itu, makanya dari 40 kami meningkat sekarang sudah lebih dari paling tidak ratusan sudah dapat untuk ilmu dari yang grant kami punya. Jadi mereka ini sudah menghasilkan
komik-komik atau games yang kami buat dari 40 guru itu mereka sudah diseminasikan masing-masing. Itu sih Pak solusi dari saya Pak. Terima kasih. Bu. Baik. Berarti kita menemukan banyak ide di satu sesi pertanyaannya Bapak Ibu. Ada yang tadi kombel yang mungkin butuh semacam surat arahan atau surat edaran dari dinas. Ada yang inisiatif sekolah mencari mitra sendiri. Mungkin gugus bisa juga mencari mitra Bu ya. Cari perguruan tinggi yang ada FKIP atau tarbiyahnya kali ya. Kemudian tadi yang dari Ibu dengan mengidentifikasi siapa lagi nih guru-guru potensial yang bisa menjadi penggerak-penggerak atau pembawa inovasi di daerahnya masing-masing. Nah tadi ada satu problem di kita, di diskusi kita ini tadi, yang kalau misalnya problem itu teratasi, maka kemungkinan di RKS ya, rencana kerja sekolah RKAS, sekolah-sekolah itu akan ada satu kegiatan yang pengembang kompetensi untuk pendidik. Tapi masalahnya ternyata kata Bu Edri dari BPMP tadi, baru 50% yang buka, belum lagi yang menindaklanjuti Bu ya. Nah ini gimana kita mau mencari solusinya? Kalau kami dari Tanoto Foundation 2 tahun berturut-turut kita mengadakan pembahasan rapor pendidikan itu dengan pimpinan-pimpinan daerah, minimal 7 kepala OPD yang kita undang untuk melihat apa problem pendidikan khusus di literasi numerasi di daerah tersebut. Tapi itu rapor pendidikan daerah yang kita bedah. Kalau bicara sekolah yang tidak membuka kan rapor pendidikan Satpen anak ini. Apakah bisa nanti dinasnya membuat surat edaran atau agak satu kali kegiatan dikumpulkan kepala sekolah dan pengawas minimal di sekolah-sekolah yang bisa mengimbaskan nanti kita jelaskan seperti apa melihat rapor. Jadi RBI-nya itu bagaimana melihatnya dan apa yang menjadi rekomendasi untuk menjadi prioritas kegiatan di sekolah tersebut. Mudah-mudahan nanti karena literasi atau numerasinya rendah ya itu salah satu yang memang harus ditindaklanjuti dan ada di RKS-nya atau di RKT. Oke. Terima kasih untuk sesi pertanyaan kedua ini Bapak Ibu, masih kita applause untuk kita bersama semua. Ini pertanyaan terakhir mungkin ini dari sesi ini. Dari Dinas Pendidikan kembali ke Pak Adi dan Pak Basit dan Pak Hasan. Menurut Bapak ini, menurut pandangan Pak Hasan dulu sama Pak Basit, seberapa memungkinkan konsep ini dijadi model project based management ini dijadikan sebagai salah satu prioritas program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, dan kalau diidentifikasi gitu ya modal sumber daya yang ada di Batanghari sendiri untuk mereplikasi ini apa yang sudah ada. Silakan Pak. Itu tengah. Jadi tadi model ini seberapa potensial untuk dikembangkan di Batanghari, dan kita lihat dari sisi sumber daya yang ada mungkin Pasdanya, GTK lain atau sumber daya anggaran, nah seberapa tersedia untuk ini. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara seberapa besarnya, saya rasa kalau memang kita punya keinginan untuk di Batanghari sangat besar kemungkinan itu, karena kita mempunyai beberapa sumber daya yang mumpuni yang sudah dilatih oleh beberapa instansi ya, yang juga sudah teruji seperti Tanoto Foundation ya. Tetapi ke belakangnya kemarin sedikit kita kurang duduk bersama saja ya. Kita kurang duduk bersama bagaimana program ini bisa terrealisasi
dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi untuk ke depan, saya rasa dari sini kita sudah mendapat gambaran bagaimana program ini bisa kita laksanakan di Batanghari dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Batanghari. Kita sudah punya beberapa fasilitator, pasda, sudah itu ada juga yang guru penggerak sebagai motivator, ya enggak. Kemudian kita juga punya kombel komunitas belajar di Batanghari itu kok kalau enggak salah 1000-an lebih Aktif tuh ya. aktif ya, dan aktif, dan mereka untuk saat ini kalau SSE-nya belum terlaksana per 1 minggu 1 kali, tetapi di Kombel itu mereka melakukan per 1 bulan 1 kali pertemuan untuk belajar bersama, baik itu di KKG-nya, MGMP-nya, K3S, MKKS-nya, itu rutin dilakukan. Dan itu salah satu solusi yang tepat ya. Bagaimana efisiensi ini bisa kita lakukan program yang bisa meningkatkan mutu ini tanpa dana. Ya, tadi udah disinggung juga sama Pak Budi, ya, guru belajar tadi, ya, mereka juga mempunyai profesional, sudah sertifikasi, ya, dan mereka diwajibkan untuk membentuk kelompok belajar per 1 minggu itu. Saya rasa sangat memungkinkan untuk program ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Pak Basit mau ada tambahan? Mungkin butuh dukungan kebijakan dari Pak Zul, mungkin buat surat edaran atau seperti apa mungkin. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi. Kemudian kita akan mengakomodir semua kegiatan itu, dan tinggal lagi bagaimana kita mengemas atau memanage program ini supaya sama-sama berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, sehingga untuk progres ke depannya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Iya, barangkali ada satu ya. Ya, karena mindset tadi ya, mindset guru ini kadang-kadang saya rasa enggak saja di Kabupaten Batanghari, hampir semua lah. Kadang-kadang perlu penekanan. Ya, ini fungsi dinas untuk melakukan penekanan dan menjamin bahwa program itu bisa terlaksana. Ya, salah satunya kita mengeluarkan surat edaran ya Pak Adi ya, penekanan untuk berlakunya program yang sudah diprogramkan itu. Nah, terima kasih. Berarti saling berbagi peran Pak ya, dinas dengan kewenangan kebijakannya, Fasda pengawas dengan teknis yang mereka punya. Oke. Bergeser ke Muaro Jambi, silakan Pak. Kira-kira seberapa berpeluang ini dikembangkan di Muaro Jambi, dan dari 4 proyek ini sudah 1 sumber daya. Kemudian saya tahu Muaro Jambi juga punya banyak guru transformasi. Nah, gimana sumber daya yang tersedia untuk mereplikasi ini di Muaro Jambi di 2026? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Untuk diterapkan di Muaro Jambi, kami sudah tidak ragu lagi Pak. Sama-sama kita sudah melihat, menyaksikan sendiri potensi guru-guru kami, SDM guru kami di Muaro Jambi. Hanya saja perlu penekanan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi. Kalau di 2025 ini kita maklum, kita pahami di masa transisi barangkali boleh dikatakan belum fokus, belum ada yang termotivasi. Insya Allah di 2026 dengan adanya sub kegiatan monitoring dan evaluasi program kerja kepala sekolah dan pengawas sekolah, insya Allah itu menjadi salah satu motivasi kepada guru-guru kita untuk dapat bersama-sama membangun kembali pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana yang diharapkan. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita close bersama untuk pertanyaan terakhir ini. Menutup ini mungkin ada satu pesan atau satu filosofi mungkin ya. Ketika kita berkolaborasi, mari merajut jejaring. Ada kawan-kawan dari UPT, Kementerian, BPMP yang mungkin lebih banyak dengan domain kebijakannya Bu ya, mendorong agar rapor dimanfaatkan. Kemudian dari BGTK dengan program-program yang menyasar langsung pada GTK,
kawan-kawan di dinas mungkin lebih banyak dengan arahan dan kebijakannya dan penganggarannya pasti itu. Jadi bagaimana connecting rekomendasi di rapor pendidikan, kita berharap ditindaklanjuti oleh dinas dan itu bisa dimonitoring sebenarnya berapa persen sub kegiatan dan penganggarannya, di atas 50% atau di bawah 50%. Kemudian untuk pengawas Pak mungkin bisa mendorong lebih banyak sekolah lagi membuka itu rapor pendidikan dan mengisi RKT dan RKAS-nya berdasarkan rekomendasi tersebut. Kemudian kalau masih berbicara merajut jejaring tadi, Bapak Ibu fasilitator daerah, ibu-ibu semua, kecuali Pak Nyoto ya sebagai ketua. Ini mari membuka ruang untuk berkolaborasi dengan pendidik-pendidik lain yang mungkin bukan Fasda, tapi saya yakin misalnya kayak Fasda yang dari Gasing, mereka mungkin lebih unggul di numerasinya, enggak apa kita memperkaya amunisi dengan berbagi dan berdiskusi seperti itu. Kenapa saya bilang merajut jejaring Bapak Ibu? Kalau misalnya kita anggap menajah literasi numerasi ini adalah suatu ikan yang perlu kita tangkap, kalau kita pancing, jarang itu satu pancing dilempar dapat 3 ikan langsung, jarang, kecuali talinya 3. Tapi kalau jejaring, jala gitu ya, satu kali melempar jala, kadang bisa 10 ikan dapat. Tapi kadang bisa juga nggak dapat kalau mungkin teorinya tidak pas, dapatnya tidak pas. Di pesan kami dari Tanato Foundation, jika kita ingin menajah literasi numerasi, mewujudkan sumber daya unggul, kalau ini tercapai berarti kita berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Nah, tidak usah berpikir memulainya dari sesuatu yang sangat besar, mulai dulu dari diri kita sendiri, jangkau yang kecil-kecil yang terdekat yang bisa kita robah. Kalau itu diakumulasikan, dia akan menjadi besar sendiri. Itu mungkin, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dendi. Bincang pendidikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak satu jalan pergi ke Roma, sampai di Roma membeli tas. Mari kita bergerak bersama untuk literasi numerasi yang lebih berkualitas.